Desa Kabit Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumeneb. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika masih menjadi pelajar. Itu saya waktu SD-nya itu ditempuh di sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau Ibtidaiyah di MPJ Raja. Kemudian sesudah itu lulus tahun 1982, PNI-nya kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di tempat yang sama di Pondok Pesantren atau Ibtidaiyah juga, lulus tahun 1984. Kemudian sesudah itu karena di atau kuliah itu untuk putri masih belum ada aliyah atau tingkatan berikutnya, saya melanjutkan ke PGAN Sumeneb, lulus pada tahun 1987. Kemudian sesudah itu saya melanjutkan ke S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Jember, lulus pada tahun 1992. Kemudian sesudah itu untuk S2-nya saya tempuh ketika saya sudah menjadi pegawai negeri pada tahun 2000. Pada tahun 2022 saya lulus di S2-nya mengambil jurusan Magister Manajemen di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Jadi kepentingan itu saya pengalaman di MI saya menjadi ketua kelas sampai di kelas 6-nya. Kemudian juga di Sanawiyahnya saya juga menjadi ketua kelas. Kemudian kalau di PGAN Sumeneb saya bagian dari anggota OSIS, kemudian juga di Pramuka. Kemudian kalau di YIN Jember termasuk pengurus senat, kemudian juga pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, baik di rayon Fakultas Tarbiyah maupun di cabang PMI Jember. Yang menjadi awal mula untuk menjadi atau memilih di PNS itu sebetulnya cita-cita saya mulai sejak Sanawiyah itu saya punya cita-cita menjadi guru, makanya sejak di SLTA-nya saya juga memilih keguruan yaitu PDA. Kemudian di S1-nya juga memilih tarbiyah itu keguruan karena memang cita-cita saya menjadi guru. Kemudian secara tidak sengaja pada tahun 1993 itu ada penerimaan calon pegawai negeri sipil. Itu ada di keguruan, kemudian juga ada di BKKBN. Saya ikut dua-duanya, ikut yang di guru, kemudian juga ikut yang BKKBN karena waktunya berlainan. Yang pertama adalah yang di Dinas Pendidikan, yang guru, karena memang cita-cita saya. Tapi ternyata saya tidak lulus di keguruan, tapi malah yang BKKBN yang lulus untuk menjadi penyuluh KB. Karena ya lulus di penyuluh KB ini, akhirnya ya saya menjadi penyuluh KB sampai dengan tahun 2009. Saya pikir awalnya memang memang tidak sesuai dengan cita-cita saya semula menjadi guru. Tapi ternyata setelah saya jalani menjadi penyuluh KB itu kok banyak kesamaan. Jadi di dalamnya itu juga ada
bagian dari menjadi guru, walaupun bukan menjadi guru di sekolah, tapi menjadi penyuluh itu banyak kaitannya juga, seperti metode-metodenya itu juga metode-metode yang kita praktekkan di ilmu itu menjadi guru gitu. Sehingga ya karena banyak kesamaan, saya enjoy saja dan saya nikmati dan saya ya menyenangi dunia menjadi penyuluh KB ini. Terus terang saya milih menjadi pegawai negeri sipil itu yang pertama karena resiko di pegawai negeri sipil ini tidak terlalu berat, secara ekonomi juga kan secara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ini kan memang sudah pasti ada pendapatan di menjadi pegawai negeri itu. Kemudian yang kedua tentunya memang secara pengabdian itu yang memang ingin mengabdi kepada negara dan juga kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga dari sisi waktu juga kita kan kalau di pegawai negeri ini memang tidak ada ketentuan waktunya. Jadi misalnya di dalam rumah tangga kita sudah bisa mengatur, itu sudah pasti. Kalau pekerjaan menjadi pegawai negeri ini maksudnya jam 7 misalnya pulangnya, kalau dulu kan masih jam 2 karena 6 hari kerja. Jadi kita itu juga pertimbangan bisa mengatur waktu antara tanggung jawab sebagai PNS, kemudian juga tanggung jawab di dalam rumah tangga. Beda misalnya kalau seperti bank misalnya itu kan biasanya waktunya itu terlalu padat ya digunakan untuk bekerja di banknya, sehingga mungkin menurut pertimbangan saya ini untuk mengatur atau menyediakan waktu untuk rumah tangga ini lebih sempit. Itu pertimbangan saya seperti itu. Dorongan eksternal ya mungkin ada, tapi dorongan eksternal masih di dalam keluarga ya. Yang paling banyak ya dorongan internal sendiri, karena saya itu memang ingin juga membantu keluarga, terutama orang tua pada waktu itu. Jadi dorongan eksternalnya ya anggaplah keluarga kami, orang tua kami, karena sejak sekolah saya itu bukan karena keberadaan atau kemampuan dalam hal ekonomi orang tua kami, tapi memang karena keinginan yang begitu kuat untuk bisa menempuh pendidikan, tidak hanya sampai umumnya pada waktu itu, apalagi di desa saya, karena saya itu orang desa, itu paling banter sampai sanawiyah perempuan pada waktu itu. Jadi pertama kali perempuan yang sampai ke PGA itu saya di desa saya. Kemudian yang pertama kali S1 di desa saya, utamanya yang perempuan, itu saya. Itu termasuk yang S2 juga itu saya pertama kali. Jadi keinginan saya itu di samping memang internal, eksternalnya itu dari orang tua, keberadaan orang tua, dan kami ingin juga ketika mungkin dalam pendidikan itu sukses, maka itu ada pengaruh, ada korelasinya juga dengan kesuksesan dalam hal-hal yang lain, utamanya misalnya dalam hal peningkatan kesejahteraan. Karena kami tahu bahwa orang tua kami itu betul-betul membiayai kami itu penuh dengan kerja keras karena memang bukan dari kalangan orang berada. Sehingga dengan yang pas-pasan sampai ketika saya masih ingat ketika di Sanawiyah kemudian PGA itu
untuk biaya misalnya SPP, karena pada waktu itu kan masih ada SPP, beda dengan sekarang yang ada BOS. Kalau dulu tidak ada, jadi SPP itu saya harus itu jual jagung sendiri, mulai dari ambil, menguliti, kemudian menjual, itu saya sendiri sambil sekolah sambil menjual, kemudian hasil uangnya itu diberikan untuk bayar SPP. Itu seperti itu sampai di S1-nya itu ya alhamdulillah saya berusaha keras bagaimana supaya bisa berprestasi, sehingga alhamdulillah saya dapat beasiswa, waktu itu beasiswa Super Semar untuk mahasiswa yang berprestasi. Ya, kami jalani pertama dari penyuluh KB, ya, dari jabatan fungsional penyuluh KB. Ya, kami terus terang ya memang harus disiplin, kan itu ya, harus disiplin, harus menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang memang sudah diamanahkan oleh negara, kan gitu, sebagai PNS. Jadi saya masih ingat ketika pertama kali saya diangkat menjadi pegawai, itu kami kan tidak punya alat transportasi seperti sepeda motor. Itu kami jalani jalan kaki dari rumah sampai ke Pejerajah itu jalan kaki, kemudian dari Buduto dari Pejerajah ke Buduto itu pakai taksi, bukan taksi seperti di Surabaya, enggak, tapi ya angkutan umum. Kemudian dari Buduto ke Perenduan. Perenduan itu karena ada peragaan, karena tempat saya itu di sana, itu juga pakai kendaraan umum. Dari peragaan, dari kantor ke desa itu jalan kaki lagi. Untuk ya kadang-kadang kan harus ke desa, memang penyuluh KB itu lebih banyak di desanya daripada di kantornya, lebih banyak di lapangannya. Itu pulangnya dari desa ke kantor jalan kaki lagi. Kemudian begitu pulangnya sama juga naik kendaraan umum, nanti sampai yang Pejerajah ke rumah jalan kaki lagi. Seperti itu. Kemudian ya pada tahun 2009 itu saya diangkat menjadi kepala UPT di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi dari KB pindah ke kependudukan. 2009 diangkat menjadi menjadi kepala UPT di peragaan tetap. Itu ya kami jalani juga sama dengan penuh kedisiplinan, dan berbagai inovasi kami kembangkan sehingga alhamdulillah setiap tahun ketika menjabat sebagai kepala UPT itu kami selalu mendapatkan penghargaan dalam lomba evaluasi kinerja UPT se-Kabupaten Sumeneb. Itu setiap tahun sampai terakhir itu juga mendapatkan penghargaan sebagai UPT percontohan. Nah, kemudian pada tahun 2018 barulah kami mendapatkan undangan dan ternyata dilantik menjadi kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami bekerja di pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu kan dinas yang fokusnya itu pada pelayanan. Sehingga kalau di pelayanan itu memang butuh ekstra kesabaran, butuh ekstra ketelitian, dan juga ketelatenan. Kenapa? Karena kalau namanya di pelayanan salah sedikit saja itu sudah ada komplain. Kemudian kalau misalnya bagus, baik, itu kadang-kadang orang tidak terlalu mengingat. Tapi yang sangat diingat adalah kekurangannya, kelemahannya.
Kalau salah itu pasti komplain dan lain sebagainya. Sering kadang-kadang mencak-mencak, marah-marah, itu biasa. Itu tantangan yang paling kami rasakan kalau di pelayanan ini. Makanya memang harus ekstra sabar, ekstra telaten, ekstra teliti dan hati-hati. Karena ini di dunia pelayanan ya, kami bertekad ingin memberikan pelayanan yang bisa membahagiakan masyarakat. Sehingga kami ada berbagai upaya, inovasi-inovasi bagaimana supaya bisa memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akhirnya berujung membahagiakan masyarakat. Ada beberapa inovasi yang kami kembangkan, misalnya untuk peduli terhadap kaum disabilitas misalnya. Kami ada program Pelita Hati. Peduli disabilitas, hadiri sepenuh hati. Kemudian juga ada pendaftaran online, pelayanan online. Itu siapa saja tanpa harus hadir ke dinas itu bisa langsung mendaftarkan dokumen yang dibutuhkan melalui pelayanan online ini, sehingga tidak usah datang ke mana-mana, bisa diam di rumahnya, bisa memperoleh dokumen yang dibutuhkan. Kemudian juga ada inovasi program yang kami kembangkan adalah Cendikia, kerjasama dengan sekolah-sekolah cepat lindungi anak dengan KIA. Itu untuk melindungi anak dengan memiliki identitas diri, KIA-nya, KTP-nya anak lah istilahnya. Itu dengan sekolah-sekolah. Kemudian juga ada program kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, itu Ananda Kita ya. Jadi anak lahir itu langsung memperoleh KK, KIA dan akta. Kemudian juga ada Derma Kamila. Derma Kamila itu demi rakyat dan masyarakat kami melakukan jemput bola. Ini kami programkan, pokoknya setiap minggu itu 2 kali, paling tidak 2 kali kami datang untuk melakukan jemput bola. Terutama kepada sasaran kami itu adalah yang kira-kira sulit. Suatu contoh pondok pesantren, itu kami santrinya sulit untuk keluar sehingga perlu kami datangi. Kemudian sekolah-sekolah, kalau tidak hari libur kan mungkin sulit datang, sehingga kami datangi sekolah-sekolah. Kemudian desa-desa yang terpencil itu kami melakukan jemput bola. Kemudian juga ada masih program pelayanan terintegrasi. Program pelayanan dokumen terintegrasi ini adalah pelayanan yang 1 kali pengajuan tapi beberapa dokumen akan diperoleh, dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Satu contoh misalnya ada anak lahir. Anak lahir itu ketika dilaporkan itu masuk ke KK, nanti memperoleh KK. Kemudian langsung juga memperoleh akta kelahirannya. Kemudian juga memperoleh kartu identitas anak dalam 1 kali pengajuan. Jadi tidak perlu bolak-balik mohon kakaknya terlebih dahulu, mohon aktanya, kemudian mohon KIA-nya. Jadi 1 paket langsung 1 kali pengajuan dapat beberapa dokumen. Itu yang dimaksudkan dengan pelayanan dokumen terintegrasi. Kemudian juga ada yang dimaksud terintegrasi juga terintegrasi dengan beberapa instansi. Kami juga ada kerjasama misalnya dengan pengadilan agama, itu dengan program SIPEDES, Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Dukcapil dengan PA dengan Dukcapil. Jadi kalau ada orang cerai, masyarakat yang cerai itu tidak perlu menguruskan dokumennya, langsung pengadilan agama yang kerjasama dengan kita. Langsung kita cetakkan perubahan status perkawinannya yang dari kawin menjadi cerai hidup, termasuk KTP-nya juga kita langsung cetakkan. Kemudian ada kerjasama juga dengan Kemenak, dengan KUA. Jadi ketika orang kawin, maka KUA yang mendaftarkan dengan program Cita Samawa. Jadi selesai akad nikah itu langsung memperoleh
kakak dan KTP-nya yang sudah berubah statusnya menjadi kawin. Ini beberapa inovasi untuk ke depan. Bukan untuk ke depannya sih, sekarang sudah dilaksanakan, tapi untuk ke depannya tinggal pengembangannya. Dan yang mungkin akan nanti pelayanan terfokus di desa, misalnya MPT ini di kecamatan dan lain sebagainya. Kalau sekarang masih ada 9 titik yang cetak KTP di kecamatan, mungkin ke depannya kami rencanakan seluruh kecamatan akan bisa cetak KTP dan KIA. Kalau selama ini kan hanya KK dan akta kelahiran. Untuk KTP dan KIA-nya tidak seluruh kecamatan. Tapi untuk ke depan kita programkan seluruh kecamatan sudah bisa cetak KTP dan KIA. 7 tahun nggak sampai ya, sudah pensiun. Kemudian setelah pensiun kami fokus di pengabdian masyarakat, karena selama ini saya memang tetap di organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama, kemudian juga di Yayasan Pondok Pesantren. Kebetulan saya juga menjadi pengurus di Pondok Pesantren, tapi selama ini kami kan hanya sisa waktu, artinya sisa waktu di luar tugas saya sebagai tabib. Tapi kalau sudah pensiun nanti akan lebih fokus waktu saya itu selain di rumah tangga, di masalah sosialnya di pondok pesantren dan di muslimat itu.